Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita masih membahas doa iftitah yang panjang yang berisi tentang Allah sebagai cahaya langit dan bumi, yakni doa iftitah yang berbunyi Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya, jadi panjang ya. Jadi biar panjenengan semuanya tergerak untuk menghafalkannya, mari kita baca bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, jadi ada 14 kalimat ini doa iftitah yang dibaca Nabi, yang ini biasanya dibaca Nabi pada saat sholat tahajud. Dan doa iftitah ini adalah doa iftitah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, keponakan sepupunya Rasulullah, pada saat Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah istri Nabi, sehingga bisa mendengarkan bacaan doa iftitah Nabi. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan mengupas makna kalimat yang keempat, yakni yang berbunyi walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq. Ya, maknanya apa? Walakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala pujian, antal haq, engkau adalah al-haq, wa wa'duka haqqun, dan janjimu adalah hak. Nah, apa maknanya? Nah, ini akan kita perdalam. Jadi pada kalimat yang keempat ini ada pujian kepada Allah yang selalu diulang, yakni lafadz walakal hamdu, bagimu segala puji. Ya, setelah itu kemudian disusul sesuatu yang menyebabkan Allah dipuji. Apa itu? Yakni antal haq, engkau adalah al-haq. Apa makna al-haq itu? Al-haq, kata para ulama, maknanya adalah
zat yang pasti eksistensinya, pasti keberadaannya. Artinya Allah itu adalah zat yang ada, nyata, bukan sesuatu yang bersifat khayalan, bukan sesuatu yang bersifat hanya ide saja. Nah, ini di zaman sekarang relevan. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu banyak orang ateis, banyak orang yang tidak percaya adanya Tuhan, banyak orang yang tidak percaya eksistensi dari Tuhan. Di barat itu ada seorang filosof dari Jerman namanya Feuerbach. Itu dia mengkonstruksi sebuah pemikiran bahwa kepercayaan terhadap Tuhan itu sesungguhnya adalah ide, gagasan saja, yang realitanya tidak ada. Dia bilang begitu. Alasannya apa? Argumentasinya begini. Sebenarnya manusia ini sejak zaman dulu selalu bergerak untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya. Tetapi dalam satu kondisi, terkadang manusia itu tidak sanggup untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya, sehingga kemudian mereka menciptakan ide tentang Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi itu gagasannya seperti itu, alur pikirnya. Dia menciptakan ide tentang Tuhan sebagai bentuk pelarian karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Ambil contoh misalnya, manusia dijajah. Ada sebuah bangsa yang dijajah. Lalu kemudian mereka bangkit berusaha melawan penjajah itu, tapi kemudian kalah. Lalu kemudian berusaha bangkit lagi, melawan lagi, masih kalah lagi. Bangkit lagi melawan, masih kalah. Terus berkali-kali kalah, sampai akhirnya pada satu titik mereka putus asa. Akhirnya menciptakan ide tentang Tuhan supaya bisa menghibur diri, katanya. Ya sudah, kita nggak apa-apa kalah, kita sabar saja, karena Tuhan sayang dengan orang-orang yang sabar. Yang menjajah saya, yang zalim itu, biar nanti dihukum Tuhan, dimasukkan ke dalam neraka. Aku yang sabar ini biar dimasukkan ke dalam surga. Kata Feuerbach, agak sedikit mengejek gitu ya. Ini adalah tanda orang yang sebenarnya gagal menyelesaikan masalah hidupnya. Dia sebenarnya aslinya tidak bisa memecahkan masalah hidupnya, lalu kemudian menciptakan ide tentang Tuhan sebagai kambing hitam untuk bisa move on, supaya bisa melanjutkan kehidupannya. Ngincer perempuan, berusaha dinikahi, berusaha didekati, dikasih hadiah, bertahun-tahun dideketin. Sudah pendekatan ke saudaranya, ke adiknya, ke kakaknya, ke orang tuanya, ke neneknya, kakeknya. Ternyata dia menerima pinangan orang lain. Akhirnya ya sudah, jodoh di tangan Tuhan. Ini kata, kalau Feuerbach diejek itu. Ini tanda orang yang sebenarnya tidak bisa memecahkan masalah hidupnya, sehingga dia mengkambing hitamkan takdir dan Tuhan. Dan ini, kata Feuerbach, yang menyebabkan manusia itu menjadi tumpul kreativitasnya, katanya. Manusia menjadi tumpul kreativitasnya sehingga dia itu tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah, sehingga akibatnya dia itu selalu berjalan di tempat, tidak pernah maju. Karena itu, kalau ingin keluar dari kondisi semacam ini, pengen kreatif, maka ide tentang Tuhan ini harus disingkirkan. Ide tentang Tuhan harus disingkirkan, buang itu kepercayaan tentang Tuhan, tidak usah dipercaya itu kepercayaan tentang setan, tentang malaikat, tentang jin. Lakukan aksi penyelidikan, observasi, penelitian, supaya kemudian Anda bisa memecahkan masalah Anda. Nah, gagasan ini kemudian dituruti sama orang-orang Eropa, sehingga mereka, pemikirnya, ilmuwannya, filosofnya meninggalkan Tuhan, mengembangkan berbagai pemikiran, lalu kemudian mengembangkan sains, sehingga kemudian terjadilah masa Renaissance. Jadi
masa pencerahan di Eropa itu memang berawal dari gagasan meninggalkan Tuhan. Lalu mereka dengan bangga mengatakan, dulu kami menyangka setiap ada penyakit itu setanlah penyebabnya, sehingga kami selalu memanggil para pendeta-pendeta, pastor-pastor untuk membacakan ayat-ayat Bible untuk mengusir setan. Begitu kami melakukan penyelidikan, ketahuanlah bahwa yang menyebabkan sakit adalah bakteri, virus, kolesterol, kurang gizi, gitu ya. Jadi mereka bangga itu akhirnya. Jadi harus diakui bahwa di Eropa itu memang mereka itu sains maju setelah mereka meninggalkan agama. Itu fakta, dan itu menjadi fitnah bagi mereka. Tapi ini nggak berlaku dalam di dunia Islam, karena di Islam itu tanpa meninggalkan Tuhan pun maju. Jadi sebenarnya bukan itu persoalannya, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa itu bukan persoalannya. Oleh karena itu ucapan Rasulullah yang simpel ini, antal haq ini, kelihatan simpel tapi sangat relevan di zaman sekarang. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang yang tertarik dengan ateisme, karena menganggap bahwa kepercayaan tentang Tuhan itu hanyalah ide yang diciptakan manusia untuk pelarian dari masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia, ya begitu. Jadi Allah itu ditegaskan di sini oleh Rasulullah bahwa Allah itu adalah zat yang hak, ada, nyata eksistensinya, fakta, bukan hanya ide. Pertanyaannya, kalau memang Allah itu ada dan nyata, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Mengapa kita tidak bisa mengindranya? Nah, jawabannya adalah memang pengenalan manusia terhadap Allah itu telah ditetapkan itu dengan cara bil ghaib, dengan gaib. Itu artinya apa? Artinya Allah tidak mengizinkan kita untuk melihatnya secara langsung, tetapi Allah memberi tanda-tanda keberadaannya dengan sejumlah bukti, ya, yang dinamakan dengan ayat, gitu ya. Jadi Allah tidak menampakkan dirinya, karena makhluk itu memang bermacam-macam tingkatnya. Ada yang oleh Allah itu diletakkan di langit, melihat sendiri bagaimana kebesaran Allah, bahkan sebagian dari mereka langsung bisa mendengar firman Allah. Yang semacam ini kan mustahil mau kafir, karena langsung melihat kerajaan Allah di langit. Malaikat-malaikat di langit itu nggak mungkin ada yang kafir, maksudnya mengingkari keberadaan Allah, nggak mungkin, karena mereka langsung melihat sendiri kebesaran Allah di sana. Tapi yang ada di bumi ini diuji oleh Allah, berimannya adalah bukan dengan melihat, tetapi dengan diberi tanda-tanda. Makanya di Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang beriman secara gaib. Itu dalam bahasa Arab makna bil ghaib itu adalah lawan bil musyahadah. Bil musyahadah itu maknanya beriman karena melihat sendiri, itu namanya bil musyahadah. Kalau kita percaya bahwa Gunung Semeru itu ada karena kita melihatnya langsung dengan mata kepala, itu tidak dinamakan percaya bil ghaib, tapi percaya bil musyahadah, karena melihat secara langsung. Beda dengan iman bil ghaib. Bil ghaib itu tidak melihat secara langsung, tetapi meyakini keberadaan itu melalui bukti yang tak terbantahkan secara rasional. Ya, gitu. Kepercayaan bahwa adanya surga dan neraka itu kan nggak mungkin dibawa ke laboratorium, nggak bisa itu. Tetapi ada bukti yang tak terbantahkan yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu pasti ada. Cantolannya apa? Kok kita bisa mengimani surga dan neraka itu? Cantolannya adalah Al-Quran. Gimana logikanya? Al-Quran itu adalah sebuah kalimat-kalimat, sebuah kata-kata yang dimunculkan seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah, yang bahasanya itu dikagumi bukan hanya orang awam, tapi sastrawan sendiri pun kagum luar biasa, saking indahnya bahasa Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar sastra, tidak pernah menciptakan puisi, tidak pernah menciptakan prosa. Terus kok bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang dikagumi sastrawan? Ini kan nggak masuk akal ini. Secara logika, dari mana itu munculnya itu? Ya, sejenis apapun orang nggak akan bisa tuh memproduksi kalimat-kalimat yang seperti itu.
Jadi banyak sekali, kira-kira mungkin 80-90% orang Arab itu masuk Islam karena keindahan sastra Al-Quran, yang mereka itu memustahilkan ini muncul dari ucapan manusia. Ini satu. Terus yang kedua, mari kita lihat sejarah. Al-Quran itu turun kira-kira sekitar 22 tahun atau 23 tahun. Sepanjang masa turunnya itu sama sekali tidak pernah ada informasi Rasulullah mengoreksi kesalahan bahasa Al-Quran. Tidak pernah keliru wawu, kurang wawu, ketambahan fa misalnya ya. Tidak ada yang semacam itu. Padahal kalau itu adalah karya manusia, bagaimana mungkin itu bisa selamat dari namanya kesalahan-kesalahan ejaan? Orang yang terbiasa nulis karya ilmiah misalnya, itu kan pasti diteliti itu, direview berkali-kali itu. Nulis ngetik misalnya keliru dan ditulis di NA misalnya kan, maka ditulis MKA misalnya. Udahlah, seteliti apapun pasti ada kesalahan itu. Walaupun direview oleh 5-10 orang, pasti akan ada tetap kelemahan-kelemahan itu. Entah itu EYD-nya, bahasanya, atau misalnya metodenya yang kurang bagus atau datanya yang kurang tajam, pasti ada kelemahan-kelemahan itu. Nah, Quran itu nggak ada koreksi sedikit pun itu. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau itu muncul dari manusia? Nggak logis, sama sekali tidak logis. Jadi kesempurnaan Al-Quran ini mulai awal sampai akhir tidak ada kesalahan sedikit pun, nggak ada kesalahan grammar sedikit pun. Bahkan Quran ini menjadi sumber grammarnya Arab sampai hari ini. Itu menunjukkan dahsyatnya kesempurnaan Al-Quran. Ya. Belum lagi kalau kita lihat isinya. Isi Quran itu berisi banyak sekali hal-hal yang menakjubkan, yang sampai kalau orang berpikir objektif, berpikir mustahil ini akan diciptakan oleh manusia. Contoh misalnya, ada dokter Perancis, namanya dokter Maurice Bucaille. Itu dokter bedah. Suatu saat pengen meneliti muminya Fir'aun. Setelah dia mengajukan proposal ke pemerintah Mesir, diizinkan, dia bersama koleganya diteliti. Dia ingin mengetahui penyebab kematian Fir'aun ini apa. Nah, setelah dilihat, kemudian dia menemukan sisa-sisa garam air laut pada muminya Fir'aun itu. Sehingga dia menyimpulkan, oh matinya ini, orang ini adalah karena tenggelam di laut. Terus teman muslimnya bilang, kamu nggak usah heran, ini sudah disebutkan di Al-Quran 1400 tahun yang lalu kira-kira. Diceritakan bahwa Fir'aun ini memang matinya berada di tenggelam di laut. Si dokter Perancis ini nggak percaya, oh bagaimana mungkin? Lawang saya saja hari ini baru tahu hari ini kalau si Fir'aun ini matinya karena tenggelam di laut. Apakah Muhammad yang membawakan Al-Quran itu dia seorang dokter bedah? Pernahkah melakukan ekspedisi ke Mesir untuk meneliti itu misalnya? Nah, dia nggak percaya, akalnya menolak itu. Terus ditantang, kamu silakan belajar bahasa Arab, baca sendiri Al-Quran, nanti ketemu itu segmen di mana diceritakan Fir'aun itu mati karena tenggelam di air laut. Dia tertantang belajar bahasa Arab. Setelah itu kemudian ketika menemukan ayat itu, maka dia langsung takluk akalnya. Mustahil yang semacam ini kalau Al-Quran itu tidak turun dari Tuhan Sang Pencipta alam ini. Karena Muhammad ini orang yang ummi, gak bisa baca tulis, tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan join dengan peneliti yang lain misalnya. Kok bisa mengetahui fakta sedetail ini? Mustahil itu kalau tidak dari Tuhan. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya dia ngarang buku namanya Al-Quran, Bible, Al-Quran dan Sains. Sudah diterjemahkan bukunya itu dari bahasa Perancis. Itu contoh orang yang objektif, berusaha menemukan kebenaran Quran, akhirnya meyakini mustahil ini ciptaan manusia. Hari ini kan kebanyakan orang yang susah berpikir objektif itu menuduh Rasulullah yang menciptakan Al-Quran. Ya, sementara kalau orang benar-benar menyelidiki Al-Quran, itu akalnya nggak bisa itu membenarkan itu. Karena buat terlalu banyak hal-hal yang ajaib di dalam Al-Quran. Contoh lain misalnya, di Quran itu kan banyak nama-nama itu. Tokoh-tokoh sejarah itu menyebut nama Adam, menyebut nama Nuh, Ismail, Yusuf, ya, kemudian Isa, Zakaria, banyak nama-nama tokoh itu. Dan itu ketika di cross check dengan Bible, ceritanya konsisten. Padahal Rasulullah itu tidak pernah belajar ke ahli kitab.
Tidak pernah belajar ke pendeta Yahudi, nggak pernah belajar ke pendeta Nasrani. Setiap hari yang dilihat hanya unta, kurma, padang pasir, begitu saja. Terus kok bisa membuat cerita sedetail itu? Dari mana itu asalnya? Nah, itu mustahil itu kalau tidak dari Tuhan. Terus ramalan-ramalan di Quran juga luar biasa. Nggak ada satupun yang meleset. Semuanya sesuai dengan kenyataan. Misalnya Allah meramalkan bahwa dalam konflik peperangan antara dua kaisar waktu itu antara Romawi dan Persia, awalnya yang menang adalah Persia, tapi sebentar lagi nanti Romawi akan mengalahkan Persia. Nggak sampai 10 tahun. Berani sekali itu meramalkan saat itu. Ya, pada waktu itu Romawi keadaan terpuruk luar biasa. Tapi kemudian terjadi keajaiban di bawah pimpinan Heraklius waktu itu bisa menyatukan berbagai daerah-daerah yang lemah itu sampai akhirnya kemudian bisa memenangkan peperangan melawan Persia. Sesuai terjadi kenyataan ramalan itu. Ya. Ini kan pertaruhan yang sangat berat ya, kalau meramalkan sesuatu yang akan datang kemudian nggak sesuai kan akhirnya menghancurkan seluruh klaim selama ini. Nah gitu ya. Jadi, nah inilah contoh iman bil ghaib itu kayak begini. Jadi kita nggak pernah melihat surga, ya, nggak melihat neraka, tapi kita itu punya cantolan berdasarkan analisis rasional yang membuat kita itu akhirnya yakin betul surga itu ada dan neraka. Karena Quran mengatakan demikian, sementara Quran telah dibuktikan bahwa itu benar-benar dari Allah. Nah, itu namanya iman bil ghaib. Sama iman kita terhadap adanya Allah, eksistensi Allah itu bukan karena melihatnya. Karena indera kita itu belum disiapkan untuk bisa melihat Allah. Kita kan harus mengakui bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahannya. Mata kita bisa melihat jelas 2-3 meter ke depan, begitu sudah 100 meter sudah kabur itu, nggak terlalu jelas. Telinga kita bisa mendengar suara dalam jarak 5-10 meter, tapi begitu sudah 1 kilo sudah tidak terdengar lagi. Itu terbatas indera kita. Nah yang semacam ini bagaimana mungkin disuruh untuk mengindra sesuatu yang tak terbatas? Nggak sanggup. Ya, makanya jangankan melihat Allah, melihat matahari saja ciptaan Allah, mata kita nggak kuat, apalagi untuk melihat Allah, jelas tidak kuat. Makanya ada cerita dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa itu pernah minta supaya bisa melihat Allah. Kan Nabi Musa itu satu-satunya Nabi yang kalau dikasih wahyu itu langsung berbicara dengan Allah. Nabi lain nggak ada seperti itu. Nabi lain lewat malaikat. Kalau Nabi Musa ini langsung bercakap-cakap dengan Allah. Terus kemudian berharap anugerah yang lebih tinggi. Ya Allah, tampakkanlah dirimu. Kata Allah, kamu tidak akan mampu wahai Musa. Artinya di dunia ini kita belum diberi kekuatan untuk bisa melihat Allah. Nanti di akhirat kata Nabi baru bisa melihat Allah. Karena ujiannya di dunia ini. Jadi gak bisa melihat Allah itu memang karena ujian Allah. Makanya imannya disebut iman yu'minuna bil ghaibi. Makanya keliru kalau orang itu berusaha untuk bisa melihat Allah di dunia. Tidak akan bisa. Nggak akan kuat. Ya, sehingga Allah itu ketika diyakini bahwa Allah itu ada, maka itu didasarkan pada tanda-tanda. Ya, karena membuktikan adanya sesuatu itu tidak harus dengan indera. Nah, kalau di Barat itu kan sesuatu ada itu kalau bisa diindra, gitu ya. Makanya ada aliran empirisme itu kan begitu maksudnya. Sesuatu dikatakan ada empiris karena bisa diindra. Kalau nggak bisa diindra maka nggak ada bagi mereka, gitu ya. Nah di situ. Nah ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena sesuatu itu ada tidak selalu jalannya lewat indra. Orang itu untuk meyakini bahwa sesuatu ada itu kadang tidak selalu lewat indra. Contoh misalnya melihat ada bangunan yang megah, yang bagus, ya. Terus melihat sendiri bahwa ada prosesnya itu dibangun oleh seorang tukang, seorang kuli dan lain sebagainya sampai mulai dari nol sampai jadi. Dia meyakini bahwa rumah ini dibangun oleh manusia karena melihat sendiri prosesnya. Tetapi bagi orang yang nggak melihat proses itu, hanya melihat langsung jadinya, apakah dia bisa meyakini bahwa rumah tersebut atau bangunan tersebut itu dibangun oleh manusia? Bisa, walaupun nggak melihat sendiri. Dengan cara apa? Dengan berita orang lain, kan begitu. Kadang-kadang kita itu menetapkan kebenaran sesuatu itu nggak dengan melihat sendiri, tapi melalui berita orang lain, melalui prinsip kepercayaan, gitu ya. Contoh misalnya, menurut saya, panjenengan percaya namanya Los Angeles itu ada?
Ada ya? Pernah ke sana? Belum pernah ya? Artinya kita percaya sesuatu kan nggak harus melihat sendiri. Kalau misalnya loh itu kan buktinya ada foto-foto, foto kan sekarang ada Photoshop ya kan? Bisa aja kan? Ya. Video-video kan banyak AI sekarang ya untuk menciptakan kan bisa toh itu. Atas dasar apa itu kalau hanya gitu buktinya? Tapi kita percaya kenapa? Karena semua orang mengatakan itu ada. Jadi kita percaya sesuatu berdasarkan berita kan begitu. Fakta itu menunjukkan. Jangan percaya presiden pertama itu bernama Soekarno, percaya? Percaya nggak? Pernah ketemu Soekarno enggak? Kan enggak. Tapi kita yakin Soekarno itu ada. Dari mana kita yakin itu? Kan bukan dari melihatnya sendiri, enggak. Tapi dari berita gitu loh. Kalau hanya foto tadi masih bisa dibantah. Oh bisa Photoshop. Kalau misalnya dari dokumen-dokumen sejarah bisa dikarang itu. Lah itu ada kuburan di Blitar itu, kuburannya Pak Karno. Bisa aja itu Soekarno penjual tape. Kan gitu toh. Masih bisa dibantah itu apapun, ya kan? Masih bisa dibantah. Tapi kita bisa yakin betul bahwa namanya sosok Soekarno itu ada dari apa? Dari berita orang. Jutaan orang mengatakan itu ada, kan mustahil mereka sepakat berdusta itu. Kan nggak mungkin kan? Tak mungkin itu, mustahil. Orang Islam mengatakan ada, Kristen ada, bahkan PKI ateis pun juga mengakui itu ada. Berarti kan memang eksis itu, ada itu. Nah begitulah ya. Jadi cara membuktikan sesuatu itu tidak harus dengan mengindra. Kadang cukup melalui berita orang lain. Gitu ya. Walaupun kita tidak menyaksikan sendiri. Ya. Kadang membuktikan sesuatu itu cukup dari asar, jejak-jejaknya saja. Contoh misalnya, kita yakin yang namanya kemauan itu ada. Siapa di antara kita yang pernah melihat kemauan? Bentuknya kayak apa kemauan itu? Gak ada yang tahu gitu ya. Tapi jejak kemauan itu ada dalam bentuk perbuatan, ya, aksi kan begitu. Jangan percaya cinta itu ada. Apa bentuknya cinta itu? Apa kayak hati begini? Enggak. Kalau bentuk hati kayak gini itu adalah simbolisasi cinta. Tapi cinta sendiri gak seperti itu bentuknya. Ya, tapi kita yakin ada dari apa? Dari jejaknya, kan begitu. Itu contoh-contoh praktis saja bahwa keberadaan sesuatu itu adanya tidak selalu harus dengan penginderaan. Sama, adanya Tuhan itu ditunjukkan dengan banyak sekali bukti tanpa harus melihatnya. Dan itu adalah perkara yang nyata, yang pasti, yang susah diingkari kecuali orang-orang yang memang dia itu terlalu sombong, gitu ya. Ya, apa bukti adanya Tuhan? Banyak sekali. Keteraturan misalnya. Alam semesta ini luar biasa teratur. Kita lihat pergerakan matahari, pergerakan bumi, sangat teratur sekali. Lihat bagaimana struktur tubuh manusia ini. Cara Allah meletakkan bumi di tata surya itu kan luar biasa itu kalau menurut ilmu sains itu. Bumi ini kalau terlalu maju sedikit ke arah matahari, panas, nggak bisa ditinggali. Terlalu jauh sedikit, dingin, juga nggak bisa ditinggali. Terus Allah ngasih yang namanya planet Jupiter yang besar semacam itu, yang menariki semua benda-benda langit sehingga menghalangi benda-benda langit seperti asteroid, meteor untuk jatuh ke bumi yang akan menghancurkan peradaban di bumi. Jadi lokasinya pas banget. Bagaimana yang semacam itu bisa dikatakan kebetulan? Kalau memang kebetulan terbentuk kehidupan di bumi ini, harusnya kan ada banyak bumi tuh di alam semesta ini. Tapi nyatanya kok kenapa hanya ada di sini? Kenapa kita seperti seakan sendiri misalnya? Nah itu ya, kalau direnungkan kan memustahilkan jika itu tidak ada zat yang menciptakannya. Ya, tidak ada zat yang mengaturnya. Ya. Perumpamaan keteraturan dengan penciptaan itu kira-kira seperti ini. Ada kumpulan besi, paku, mur, baut, lalu kemudian ditiup angin dengan kencang. Lalu apakah jenengan percaya jika kemudian tiba-tiba membentuk pesawat Boeing yang canggih misalnya? Logis gak cara pikir semacam itu? Nah, kan gak mungkin semacam itu ya. Sangat mustahil. Jadi adanya kecanggihan dalam pesawat itu meniscayakan ada yang merancang, gitu ya. Sehingga
kecanggihan di alam semesta ini memustahilkan jika itu terjadi secara kebetulan. Itu mengatakan bahwa asal-usul kita itu melalui proses evolusi, bukan penciptaan. Jadi berubah gitu dari hal yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kemudian ketika diurut katanya yang pertama kali itu ya Big Bang dulu gitu ya. Dari Big Bang kemudian terjadi berbagai macam perubahan, terjadi evolusi, lalu muncul berbagai macam kehidupan. Kalau kita kejar misalnya, Big Bang itu bahannya dari mana? Ya, yang bisa membentuk alam semesta ini misalnya. Dari mana itu? Apakah tiba-tiba ada? Apakah muncul dari ketiadaan? Apakah ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada? Kan nggak masuk akal itu ya. Jadi teori evolusi sendiri kalau dikejar itu nggak bisa menjawab hal-hal yang semacam itu. Makanya dalam satu diskusi orang-orang ateis itu jadi bahan tertawaan itu ketika menjawab pertanyaan ini. Dari Big Bang ini misalnya, Big Bang ini sebelum Big Bang itu dari mana? Apakah dari tidak ada tiba-tiba menjadi ada? Itu gimana prosesnya? Nggak bisa jawab. Gitu ya. Nah itu. Jadi makanya di sini dikatakan Allah itu zat yang al-haq, yakni zat yang pasti eksistensinya, yang dia itu nyata, bukan sekedar ide, gitu ya. Ya. Makna lain dari antal haq, engkau adalah al-haq, adalah Allah itu mustahil berdusta. Ya, jadi Allah disebut antal haq, engkau adalah al-haq, itu meniscayakan pemahaman bahwa Allah itu tidak mungkin berdusta, sehingga semua berita dari Allah itu pasti benar. Dan memang kalau kita lihat di Al-Quran itu ya, di Al-Quran itu semua berita Allah itu terjadi dan tidak ada satupun yang meleset dari informasi yang diberikan Allah. Misalnya di surat Al-Lahab, Allah mengabarkan bahwa Abu Lahab itu nanti akan mati kafir masuk neraka. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya sampai sayasla naron, dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Ini kan kabar dari Allah yang pasti akan terjadi. Andai kan Abu Lahab pintar saat itu ya masuk Islam untuk mendustakan Al-Quran gitu kan. Wah, aku dibilang masuk neraka, wes coba aku tak masuk Islam, gimana nanti responnya gitu kan. Andai kan pintar loh ya. Tapi ajaibnya tuh Abu Lahab ini sama sekali nggak berpikir semacam itu, kayak ditutup pikirannya sehingga sampai mati pun dia tetap kafir. Maka Masya Allah, ini menunjukkan betapa Allah itu al-haq, yang ucapannya selalu benar. Di Quran juga ada janji bahwa Rasulullah nanti akan menguasai Mekah. Bayangkan di saat konflik itu langsung dikasih janji akan menguasai Mekah. Itu janji itu adalah janji yang sifatnya pertaruhan itu. Kalau sampai meleset, itu bisa menghancurkan seluruh dakwaan kenabian yang selama ini disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kan banyak ya hari ini tuh peramal-peramal yang meramalkan nanti akan terjadi kiamat gitu ya. Yang terakhir kemarin itu orang mana, orang India kalau nggak salah ya, yang meramalkan kiamat bulan apa kemarin itu, terus karena nggak terjadi dikoreksi lagi ya. Nanti tanggal ini gitu ya. Nah, ini kan contoh pendusta-pendusta ya, yang mengatasnamakan Tuhan tapi ternyata dia berdusta. Ya. Nah, kalau Rasulullah ini semuanya terjadi itu. Mekah yang sebelumnya dikuasai kafir Quraisy beneran nyata ditaklukkan oleh Rasulullah dengan sebuah cara yang ajaib. Ya. Maka semua berita yang disampaikan Allah dalam Al-Quran seperti kiamat, hari kebangkitan, surga neraka, kita yakini pasti itu akan terjadi. Gitu ya. Makna yang lainnya adalah Allah itu pemilik segala yang hak. Ya, antal hak itu juga bermakna Allah itu pemilik segala yang hak. Apapun yang benar, yang hak, maka itu adalah miliknya Allah. Matahari miliknya Allah, bulan miliknya Allah, bumi miliknya Allah, bintang-bintang miliknya Allah, termasuk hidayah itu miliknya Allah. Kita tidak bisa mendapatkan hidayah kalau tidak dikasih Allah. Al-Quran miliknya Allah, malaikat miliknya Allah, surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah. Jadi antal haq itu bermakna juga segala sesuatu yang hak itu adalah miliknya Allah. Makna yang lainnya adalah Allah pasti akan memenangkan al-haq. Jadi antal haq itu juga bermakna Allah pasti akan memenangkan al-haq, akan menjelaskan al-haq dan tidak akan membiarkan al-haq itu dalam kesamaran terus-menerus.
Ya, ini buktinya banyak sudah. Pada saat Rasulullah diutus, itu kemusyrikan merajalela di seluruh Arab. Jadi seluruh orang Arab itu musyrik di zaman Rasulullah diutus itu. Jadi tantangannya luar biasa. Coba panjenengan bayangkan ya. Misalnya panjenengan dikasih tugas untuk mengislamkan seluruh Bali misalnya. Itu kan berat banget ya tantangannya. Kenapa? Di Bali itu namanya kemusyrikan penyembahan selain Allah itu kan sudah tersistem di sana. Sudah dihubungkan dengan ekonomi, sudah dihubungkan dengan budaya leluhur. Jadi sejak SD itu sudah di pendidikannya sudah ditekankan bahwa ini harus kita jaga, ini adalah tradisi leluhur, ini adalah bagian dari identitas kita, ini adalah macam-macam itu. Terus di negeri yang kayak gitu kemudian ada satu orang yang selama ini dikenal baik, kemudian tiba-tiba meneriakkan kalian semua akan jadi bahan bakar api neraka kalau tidak meninggalkan itu semua. Wah, itu kan dahsyat banget ya. Tindakan kayak begitu kan dahsyat banget ya itu pengaruhnya itu. Berawal dari satu orang itu Rasulullah itu berteriak semacam itu untuk menghancurkan seluruh kemusyrikan yang ada di kota Mekah. Di Ka'bah waktu itu kan ada 360 berhala itu, bayangkan ya. Itu Rasulullah berani mengatakan begitu. Tinggalkan semua sesembahan-sesembahan semacam ini, karena itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Luar biasa. Pelan-pelan awalnya hanya diimani oleh istrinya, keponakannya, lalu ke teman-temannya, jadi 10 orang, jadi 20 orang, 70 orang, 300 orang, ya. Lalu kemudian hijrah ke Madinah, jadi 1.000 orang, 3.000 orang, 10.000 orang, akhirnya jadi puluhan ribu orang, sampai akhirnya menang. Rasulullah itu wafat, itu semua Jazirah Arab masuk Islam. Jadi tidak ada satupun yang masih berada dalam kemusyrikan. Itu contoh ya bagaimana Allah memenangkan al-haq, dan Allah maha kuasa untuk melakukannya. Di negeri kita hari ini setelah Rasulullah wafat jauh, itu kan termasuk di antara tantangan negeri kita itu kan kristenisasi. Akan ada banyak itu lembaga-lembaga yang berusaha untuk mengkristenkan umat-umat Islam yang lemah di desa-desa yang kecil-kecil penghasilannya dan lain sebagainya. Itu banyak dibangun sekolah-sekolah pendidikan dai Kristen istilahnya. Itu kalau tidak ada pertolongan Allah kayaknya sulit untuk membendung kayak begitu itu. Tapi ajaibnya ya, setiap ada gerakan kayak begitu seakan-akan Allah selalu membangkitkan sebagian hambanya untuk menangkalnya. Ya, contoh misalnya ya, di zaman di India, pada saat India itu dijajah oleh Inggris, itu kan misi mereka juga ingin mengkristenkan seluruh orang India termasuk Muslim yang ada di sana. Ya, jadi mereka mengirim dai-dai untuk mendakwai orang-orang India di sana. Lalu di situ bangkitlah seorang ulama namanya Syekh Rahmatullah Hindi untuk melawan itu, mengarang sebuah kitab namanya Izharul Haq, terus berdebat sampai kalah, sampai lari ke Eropa begitu ya, karena nggak bisa menjawab itu. Lalu jadi gema yang luar biasa sehingga habis, nggak ada kristenisasi yang berhasil mengkristenkan orang Islam yang ada di India. Setelah Syekh Rahmatullah Hindi, lalu muncul namanya Ahmad Didat. Ahmad Didat itu muridnya Syekh Rahmatullah Hindi. Ahmad Didat ini luar biasa juga ceramah-ceramahnya. Beliau itu terinspirasi itu kan karena di daerahnya, daerah Afrika Selatan kalau nggak salah. Itu di zaman beliau itu banyak sekali kristenisasi, dan beliau itu merasa jengkel, merasa sakit hati melihat ada banyak orang di negerinya itu dikristenkan. Lalu beliau kemudian ketemu bukunya Syekh Rahmatullah Hindi, belajar serius, akhirnya jadi kristolog yang luar biasa. Ceramah-ceramahnya itu membuat ribuan orang Kristen masuk Islam. Sampai hari ini kan Ahmad Didat itu pengaruhnya luar biasa. Ahmad Didat itu juga yang mempengaruhi siapa itu namanya Koh Donditan itu, yang hari ini muncul itu ya. Itu kan dari ceramah-ceramahnya itu, terinspirasi itu. Dari Ahmad Didat muncul Zakir Naik. Wah, itu muridnya juga tuh, Zakir Naik. Setelah menghafalkan semua dari Ahmad Didat itu, terus buat ceramah sendiri, pengaruhnya juga luar biasa. Ada ribuan, puluhan ribu orang itu masuk Islam akibat jasa. Ini kalau nggak ditolong Allah, bagaimana mungkin bisa kayak begitu? Coba bagaimana mungkin bisa ada orang seperti Zakir Naik yang otaknya kayak komputer ya? Jadi kalau nyebut ayat-ayat itu, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, itu bukan hanya Quran loh itu. Bibel hafal itu semuanya di luar kepala itu. Kan luar biasa itu ya. Ini pertolongan Allah menurut saya. Bagaimana Allah memenangkan al-haq itu. Nah, termasuk di Indonesia ini selalu dibangkitkan. Kadang dari mu'alaf gitu ya. Mu'alaf sendiri itu kadang lebih militan daripada orang Islam yang dari lahir gitu. Sehingga banyak yang masuk Islam justru dari mu'alaf ini ya. Gitu. Termasuk nanti insya Allah saat fitnah Dajjal muncul,
Allah tidak akan membiarkan orang-orang itu tersesat mengikuti Dajjal. Di antara pertolongan Allah itu apa? Nanti akan dimunculkan seorang laki-laki yang akan melawan Dajjal sampai dia digergaji jadi dua. Tapi dia itu bisa membuktikan bahwa Dajjal bukan Tuhan. Sehingga saat itu banyak yang meninggalkan Dajjal. Karena Dajjal itu kan diyakini sebagai Tuhan. Gitu ya. Gara-gara lelaki ini akhirnya banyak yang tidak mengikuti Dajjal. Lalu Allah nanti juga akan menguatkan dengan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini juga nanti akan mengumpulkan umat Islam untuk memerangi tentaranya Dajjal. Kalau jangan pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam nanti akan berperang melawan Yahudi sampai Yahudi ini bersembunyi di balik batu-batu. Lalu kemudian batu-batu berkata, wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Nah, itu terjadi di zaman Dajjal, saat umat Yahudi dipimpin Dajjal dan umat Islam dipimpin Imam Mahdi. Ceritanya begitu. Ya, termasuk pertolongan terbesar Allah nanti di masa munculnya Dajjal adalah Allah menurunkan Nabi Isa. Karena Dajjal nanti itu ngaku Nabi Isa. Jadi hati-hati ya. Jadi Dajjal itu yang buat diikuti banyak orang adalah ngaku Nabi Isa. Sementara orang Kristen itu kan meyakini bahwa Yesus akan muncul lagi di akhir zaman. Ya. Yesus akan muncul lagi di akhir zaman. Orang Islam juga meyakini bahwa Nabi Isa akan muncul di akhir zaman. Orang Yahudi akan meyakini bahwa nanti akan muncul namanya Mesias mereka yang akan menyatukan seluruh umat Yahudi, membuat Yahudi itu menjadi besar dengan pusat negara di Yerusalem. Ini kepercayaan tiga agama ini mengumpul jadi satu. Bayangkan jika ada satu sosok yang muncul, ya, dia mengaku akulah Isa misalnya. Dia bisa menurunkan hujan dari langit, bisa menumbuhkan tanaman dari bumi, menggemukkan hewan-hewan. Terus dia ngaku Nabi Isa. Kira-kira apa nggak bingung orang zaman itu? Gitu ya. Jadi dia ngaku Nabi Isa padahal dia adalah Dajjal. Makanya disebut Al-Masih Al-Dajjal, bukan Al-Masih yang asli. Al-Masih yang asli Nabi Isa itu nanti. Nah, gitu ya. Jadi memang fitnahnya besar saat itu, nanti banyak sekali. Jadi orang yang menunggu Ratu Adil menyangka dia Ratu Adil. Orang yang menunggu khilafah bisa jadi menyangka itu adalah khalifah umat Islam, gitu ya. Orang yang menunggu Nabi Isa bisa jadi menyangka itu beneran Nabi Isa. Jadi akan banyak diikuti itu. Hanya orang yang tauhidnya kuat, yang insya Allah yang bisa menghindar dari fitnahnya Dajjal. Tapi Allah ngasih rahmat sehingga di zaman itu Allah memberikan banyak pertolongan. Di antaranya nanti akan dimunculkan Nabi Isa yang asli yang akan membunuh Dajjal, gitu ya. Jadi bukti bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Isa yang asli itu nanti akan berhasil membunuh Dajjal, sehingga saat itu kemudian lemahlah Yahudi sehingga mereka menjadi kalah, gitu ya. Oke, baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.